welcome to Power Digital Learning di minggu ketiga bulan Agustus dengan judul Emergency Budget, menyesuaikan hidup saat pendapatan berubah, dan masih di topik yang sama yaitu mengelola uang di tengah perubahan. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Sebelum memulai kelas, aku mau disclaimer dulu. Setiap orang itu punya kemampuan dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Contohnya ada yang punya cicilan, ada yang enggak gitu ya. Ada yang punya tanggungan, ada yang hidup sendiri atau single. Ada yang pendapatannya stabil, maksudnya bentuknya dari gaji gitu ya, tiap bulan dapat. Ada yang fluktuatif, misalnya influencer atau mungkin workshop atau trainer atau coach gitu ya. Maka di sini nih aku mau tekanin, angka dan contoh yang dibahas di kelas ini nih bukanlah aturan baku. Hanya sebagai referensi panduan awal yang bisa kamu sesuaikan dengan situasi kamu masing-masing ya. Untuk kondisi keuangan seperti apa sih kelas digital kali ini? Materinya ini ditujukan untuk kamu yang biasanya memiliki alur keuangan yang teratur, penghasilan dan pengeluaran bulanan yang jelas, kebutuhan dasar terpenuhi dan tidak ada tunggakan utang yang konsumtif berat gitu ya. Terus nih perubahannya mendadak gitu ya, jadi pendapatannya ada tapi nominalnya turun, bisa macam-macam, gajinya berkurang karena mungkin bonus ditiadakan atau mungkin ada tambahan kalau di hotel tuh ada service charge yang berubah gitu ya, poinnya berubah. Terus mungkin omset lagi nggak bagus nih gitu ya, sehingga perlu penyesuaian gaya hidup untuk sementara. Catatan tambahan untuk kelas kali ini, kelas ini fokus ke mereka yang masih punya pendapatan, hanya nominalnya saja yang turun. Untuk kondisi tanpa pendapatan atau karena mungkin dampak kena PHK gitu ya, prinsipnya sama tetapi prioritasnya berbeda dan lebih ekstrim. Dan sekali lagi aku tekankan, kelas digital kali ini itu fokus ke mereka yang masih punya pendapatan, hanya nominalnya turun. Apa itu emergency budget? Emergency budget adalah anggaran sementara yang dipakai saat situasi berubah, seperti pendapatan berkurang atau saat terjadi krisis, misalnya omset bisnis ada kemungkinan turun gitu ya. Tujuannya bukan sekedar berhemat, tapi mempertahankan kondisi gitu ya, tetap dalam kontrol dan memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi tanpa harus ada anxiety attack. Beda emergency budget dengan dana darurat. Kalau dana darurat itu tabungan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan untuk dipakai saat ada kejadian darurat. Nah, emergency budget ini itu cara mengatur ulang pengeluaran saat kondisi keuangan berubah. Supaya uang yang ada nih gitu ya lebih terarah dan tidak cepat habis. Itu perbedaannya. Kenapa perlu emergency budget? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Tahu batas pengeluaran membuat kita lebih tenang. Terus memfokuskan energi ke hal penting. Kebutuhan dasar tetap aman, wants-nya ditunda dulu. Berikutnya nih, memberi rasa kendali, ada kontrol gitu ya. Kenapa? Karena ada rencana. Itu membuat otak berhenti mode panik dan masuk ke mode solusi. Langkah menyusun emergency budget, yang pertama hitung pendapatan terbaru gitu ya, maksudnya yang kondisi saat ini, hitung lagi pendapatannya. Terus prioritaskan pengeluaran wajib seperti kebutuhan hidup, makan, listrik, air, transportasi, dan cicilan pokok. Yang ketiga, tunda atau minimalkan wants ya, jadi yang hiburan, belanja impulsif atau langganan yang tidak mendesak, yang subscribe bisa direview lagi. Terus tetap sisihkan untuk tabungan atau dana darurat meskipun kecil. Misalnya 10.000 aja itu sangat berarti ketika kita menghadapi masa krisis. Ini ada studi kasus ya, sebelum perubahan itu pendapatannya 8 juta per bulan. Kita lihat sewa rumah dan utilitas itu dia 2 juta. Atau presentasinya 25%, kebutuhan pokok gitu ya. Ini 3.600.000, ada cicilannya juga 800, hiburan dan self care-nya 800, tabungan investasinya 800, totalnya 8 juta. Ini cukup sehat ya, karena cicilannya itu 10%, karena cicilan yang sehat itu maksimum 30% dari total pendapatan ya. Dan habis ini kita lihat perubahannya. Dan ini adalah setelah perubahan, jadi pendapatannya turun ke 5 juta, jadi hilang 3 juta. Nah ini dia berubah nih, sewa rumah yang tadinya itu 2 juta jadi 1.500.000, terus kebutuhan pokoknya juga berubah gitu ya. Cicilan pokoknya ini berubah, yang tadinya 800 jadi 600, jadi mungkin ada restrukturasi
cicilan gitu ya, atau mungkin restrukturasi utang. Terus dana daruratnya ini tetap ada ya, which is healthy banget, sehat gitu ya. Dan dia tetap ada hiburan dan self care, cuman nominalnya juga berubah gitu ya. Yang benar-benar hilang itu adalah investasinya. Dari studi kasus ini kita bisa lihat tempat tinggal itu seringkali membutuhkan biaya yang menyerap porsi cukup besar ya. Jadi penyesuaian di sini tuh bisa menyelamatkan anggaran. Terus self care tetap ada, porsi kecil untuk menjaga kesehatan mental itu penting agar tidak merasa tersiksa ya. Jadi tetap bisa melewati badai gitu ya. Terus dana darurat walau kecil tetap disisihkan karena sebagai bantalan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Tips keuangan emergency budget itu yang pertama tinjau biaya tempat tinggal. Jika biaya sewa atau jajan rumah menyerap lebih dari 30% gitu ya dari pendapatan, pertimbangkan opsi pindah ke tempat yang lebih terjangkau atau berbagi tempat tinggal sementara. Ini adalah satu cara paling efektif menjaga arus kas itu tetap sehat gitu ya. Terus prioritaskan kebutuhan pokok, gunakan prinsip needs lebih besar daripada wants, bayar kebutuhan dasar dan cicilan dulu, sisanya baru dialokasikan ke hiburan atau keinginan tambahan. Jangan lupa, sisihkan walaupun sedikit untuk dana darurat. Tips keuangan yang ketiga, buat daftar wajib dan opsional. Tulis semua pengeluaran, tandai mana yang wajib, yaitu untuk bertahan hidup plus cicilan ya, dan mana yang opsional. Oke, langganan premium, makan di luar gitu ya, subscribe itu coba di review lagi. Dan ini akan memudahkan pengambilan keputusan cepat ketika perlu memangkas biaya. Dan yang terakhir, tetap sediakan dana hiburan, tapi kecilkan porsinya. Jangan hapus hiburan sepenuhnya, sediakan porsi kecil 1-3% agar mental tetap sehat dan terhindar dari stres berlebihan. Refleksi minggu ini, untuk apa pos pengeluaran terbesar kamu saat ini ya. Terus jika pendapatanmu turun 30%, apa 3 hal pertama yang akan kamu ubah nih gitu ya. Terus bagaimana perasaanmu jika harus mengubah tempat tinggal atau mengurangi hiburan demi stabilitas finansial. Challenge minggu ini, buat simulasi emergency budget versi kamu dengan asumsi pendapatan turun dari 30%. Terus jalankan selama 3 hari dan catat pengalamanmu. Terus berikutnya, tulis apa yang paling sulit diubah dan apa yang ternyata lebih mudah dari yang kamu kira. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, sampai ketemu di kelas selanjutnya.